Udah ya. Baik teman-teman sekalian, saya minta di pertemuan pertama ini, sekali lagi saya sudah bilang tadi bahwa model belajar kita lebih banyak ke student center learning. Jadi teman-teman lebih aktif dalam perkuliahan. Demikian pula di pertemuan kali pertama kita ini, saya minta teman-teman mencari terlebih dahulu definisi-definisi kebijakan publik. Setelah itu baru teman-teman memproses mencari kata kunci dan seterusnya dari kebijakan itu, lalu merumuskan kembali kebijakan definisi-definisi yang teman-teman dapatkan. Nah, ini yang akan saya minta teman-teman mengisi dan nanti dikumpulkan di e-learning paling lambat sampai jam 12 siang ini. Lambat jam 12 siang ini ya. Jadi teman-teman nanti isi nama dan NPM, nomor pokok mahasiswa. Nah, petunjuk pengerjaannya begini. Yang pertama, cari buku kebijakan publik. Buku apa saja dan dari sumber mana saja. Saya menyarankan teman-teman boleh cari di, saya kasih lihat, ada yang sudah punya aplikasi Pusnas di Perpustakaan Nasional itu kan ada aplikasi di handphone. Jadi teman-teman bisa cari nanti aplikasinya, di situ ada buku. Sebentar saya kirimkan linknya juga di grup WA. Nah, untuk mencari buku, itu sekali lagi ya teman-teman, saya minta mencari buku. Teman Anda yang kelas lain kemarin ada yang diminta cari buku malah cari aplikasi atau cari di blogspot, itu sangat tidak diperkenankan dalam dalam penulisan kita. Saya kajar dulu cari buku kebijakan publik. Oke, karena saya pakai Google Chrome ya, teman-teman bisa pakai Google lain. Di Google silakan Anda cari Google Scholar namanya, atau Google, kalau bukan Google Scholar, Google Cendekia. Ini bahasa Indonesianya. Nah, di Google Cendekia ini sudah muncul ya. Silakan diklik sehingga terbuka. Apa keuntungannya Google Cendekia ini? Salah satunya adalah dia menyaring artikel, tulisan, buku yang betul-betul ilmiah. Jadi kalau Anda cari di begini ya, misalnya nih, definisi kebijakan publik. Nah, ini akan muncul banyak. Salah satunya buku. Ini buku dari Digital Library UIN SGD ini saya nggak tahu UIN apa. Yang jelas ini kampus UIN ya. Di belakangnya ada ACID yang menunjukkan bahwa file ini adalah file dari kampus. Dan dari kampus itu relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan saya kira ya. Itu satu. Ini juga kalau akademia itu masih relatif terbuka secara umum sih. Jadi mungkin jangan dulu. Nah, ini ada buku, Google Books juga diarahkan ke sini. Saya buka satu-satu ya. Nah, ini kalau di Google Books kan kita bisa punya beberapa ini. Ini sudah ada 1 dari 8. Saya definisi kebijakan publik. Mana ini? Nah, ini kan sudah ada di Google Books, ini sudah kelihatan definisi kebijakan publik menurut siapa, begitu ada banyak kan di sini ya. Thomas Erdai, ada Jenkins, Anderson, Harold Laswell, dan Kaplan. Ini sudah ada beberapa di sini. Atau kalau modelnya ini juga ada buku PDF, kebetulan ada bukunya Sahya Anggara.
Nah, di sini nanti Anda bisa cari pakai control find ya, fungsi pencarian. Jadi ada definisi. Tolong Alif Al-Amin di mute dulu ya. Kalau tidak ada definisi pengertiannya. Nah, ini ada banyak pengertian kebijakan publik. Anda sisa ambil satu. Jadi begitu teman-teman ya. Saya sarankan memang Anda cari di buka dulu Google Cendekia atau Google Scholar. Setelah itu tulis definisi kebijakan publik. Jadi rata-rata nanti informasi yang Anda dapatkan di sini adalah rata-rata yang sudah terjaring atau sudah berasal dari informasi yang otoritatif. Namanya otoritatif itu kita bisa percayalah informasinya. Beda kalau kita ketik misalnya di Google biasa ya. Bukan di Google Cendekia ya. Kalau di Google biasa kita kasih masuk. Nah, di sini akan ada banyak sih informasi, slide share, Wikipedia. Wikipedia itu tidak bisa dipakai jadi rujukan ya. Mungkin karena saya sering buka Google Scholar, maka di halaman pertama pencarian ini rata-rata masih diarahkan ke Google Scholar juga. Tapi mungkin teman-teman yang tidak biasa akan diarahkan ke Blogspot. Nah, apa maksudnya Blogspot? Kalau Anda cari di Blogspot itu atau di website-websitenya yang tidak terverifikasi, biasanya anak-anak SMA, anak SMP sudah bisa internet, sudah bisa kasih masuk definisi kebijakan publik sendiri di situ. Hari ini ditulis, besok bisa diubah. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi saya arahkan teman-teman ke Google Cendekia. Gitu ya. Jadi cari buku kebijakan publik. Tadi teman-teman saya sudah kasih lihat bagaimana cari buku. Bisa di Google Cendekia, bisa di Google Books ya. Google Books itu Anda bisa cari. Nah, sudah ketemu bukunya, saya minta cari 3 definisi kebijakan publik menurut para ahli. Tadi kan sudah ada di buku itu ya. Yang di Google Books malah ada dari Anderson, ada dari Thomas Erdai, ada dari bermacam-macam lah ya. Nah, kalau Anda sudah ketemu 3 definisi kebijakan publik, tulis nama ahli di kolom 3, di kolom 2. Jika definisi ahli tersebut merupakan sumber sekunder, silakan tulis dengan tulisan nama ahli dalam nama pengarang buku. Lihat contoh di kolom 2. Contohnya begini. Tadi misalnya saya dapat bukunya Anggara ya. Bukunya Anggara Sahaya Kebijakan Publik. Kelihatan yang PDF yang tadi saya buka. Nah, di dalam bukunya Anggara tentang yang judulnya Kebijakan Publik, saya gantiin deh. Teman-teman mungkin masih bingung nanti di sini. Judulnya Pengantar Kebijakan Publik, bukunya Anggara ya. Saya menemukan definisi kebijakan publik menurut David Easton. Jadi saya tulis nama ahlinya David Easton, saya tulis dalam Anggara. Kebijakan publik adalah apa begitu ya. Itu. Nah, kalau bisa jadi misalnya Anda tulis David Easton saja, karena Anda betul-betul baca bukunya David Easton, jadi tulisannya di sini Easton, David, tahun berapa, judul bukunya apa. Ini namanya sumber sekunder. Sumber sekunder itu saya dapat definisinya ahli dari bukunya orang. Itu namanya sumber sekunder. Jadi kalau kasus yang pertama tadi, saya dapat definisi kebijakan publik menurut David Easton. Tadi kan ada juga menurut Anderson ya. Ada juga menurut Thomas Erdai misalnya. Nah, tulis judul bukunya dalam siapa? Dalam bukunya Anggara mungkin, atau dalam buku siapa, buku lain yang lain. Silakan Anda tulis namanya di sini. Jadi ini akan terkoneksi. Kalau teman-teman tidak tulis dalam, misalnya di sini dalam Anggara, maka harusnya sumbernya di sini David Easton. Gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4, tulis definisi di kolom 3. Jadi Anda copy paste saja di sini. Ini namanya kutipan langsung. Kalau Anda copy paste saja, apa definisi kebijakan publik menurut ahli? Nah, saya ini kan copy paste. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Itu di kolom nomor 3.
pada kolom di sini diminta ya, silahkan garis bawahi kata kunci pada definisi tersebut. Ini sebenarnya ada garis bawahnya, cuma karena saya nggak ngerti kasih hilang ini garis-garisnya Word, jadi nggak terlalu kelihatan. Di sini kata kunci yang saya garis bawahi pengalokasian, ini ada garis bawahnya. Nilai-nilai ada garis bawahnya. Secara sah ada garis bawahnya. Masyarakat ada garis bawahnya. Itu yang saya identifikasi sebagai apa sih inti dari definisi menurut ahli ini. Kan panjang ya. Tapi intinya ternyata pengalokasian. Ternyata nilai-nilai. Ternyata secara sah. Ternyata masyarakat. Itu di poin 3. Jadi Anda copy paste. Setelah copy paste, silahkan digaris bawahi apa inti dari definisi itu. Setelah digaris bawahi, semua yang Anda garis bawahi pindahkan ke kata kunci. Ini tadi yang saya garis bawahi itu. Jadi saya pindahkan ke kata kunci. Setelah itu tahap selanjutnya buat parafrase definisi ahli dan tulis di kolom 5. Apa itu parafrase? Jadi parafrase itu adalah proses menjelaskan kembali maksud dari yang dikutip dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi saya bahasakan ulang ini definisi kebijakan publik menurut David Easton dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, kenapa saya minta tadi teman-teman menggarisbawahi kata kunci? Karena tinggal kata kunci ini yang saya garis bawahi dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Triknya bagaimana? Boleh misalnya dicari kata lainnya. Pengalokasian misalnya kata lainnya distribusi. Terus nilai itu mungkin dianggap sesuatu yang berharga. Secara sah itu bisa kata lainnya misalnya melalui proses yang absah. Jadi saya tulis parafrase dari definisi kebijakan publik menurut Easton adalah kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses distribusi sesuatu yang berharga bagi masyarakat melalui proses yang absah. Jadi ini namanya parafrase. Terakhir ya silakan Anda tulis daftar pustakanya. Nah ini, setelah Anda melakukan proses itu, 3 proses itu ya, sudah cari 3, sudah diparafrase, saya minta teman-teman bikin kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana ya? Silakan Anda lihat parafrase dari 3, setelah Anda memparafrase 3 definisi, apa kesimpulanmu dari 3 definisi itu? Jadi, sebenarnya kita sudah bilang bahwa setelah Anda berhasil menyusun kesimpulan, ini definisimu sendiri tentang kebijakan publik. Jadi proses berpikirnya seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, karena setelah ini saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk belajar secara mandiri.